Ada 3 kriteria orang mukmin, keselamatan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Pertama, man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. Penutupan majelis malam Sabtu ini kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mudah-mudahan menjadi oleh-oleh buat kita sepulangnya dari majelis. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tanggal 19 ya, 18 sebulan berarti. Andi, Pak Sofian. Hah? Lagi di gitu. Ini? Sofian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu wajibin ala ma amartukum bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, wabil khusus guru kita Al-Habib Rahmat Al-Kaf, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberkahkan rezeki, amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya hormati barisan para guru-guru kita bersama yang alhamdulillah hadir bersama kita, Al-Ustadz Abi Sofyan, juga Kang Ustadz Fitriyadi selaku Ketua DKM Musola Miftahul Jannah. Baitul Pak izin gitu. Juga yang saya hormati selaku tokoh kita bersama, juga selaku muratibul acara Kang Ustadz Muhalisin Bashar, beserta para guru yang lain yang tak dapat saya sebut satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada para guru-guru sekalian. Juga tidak lupa yang saya hormati terlebih khusus Sohibul Bait selaku pengasuh Majelis Ta'lim Ratibul Haddad, yakni Bapak Budianto beserta istri dan juga keluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati selaku pemangku wilayah Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT beserta jajaran-jajaran yang lain, yang kita doakan mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita Allah jadikan pemimpin yang soleh dan amanah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Juga tak lupa yang saya hormati selaku Ketua KBRA Kecamatan Pasar Kemis, yakni Bapak Marno, dan juga rekan-rekan KBRA yang lain, yang kita juga doakan mudah-mudahan beliau dalam barisan-barisan pejuang ruqyah dimudahkan perjalanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Selawat seiring salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan alam Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga sampai kepada kita yang menjadi umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma ila yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi di tempat yang sangat kita cintai dalam rangka rutinitas pembacaan zikir Ratibul Haddad dan juga dawam pembacaan hijib sakron dan juga sholawat, yang mana semua itu tiada lain adalah harapan besar kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita yang hadir pada malam hari ini Allah jadikan wasilah sebab dihampura atau dimaafkan atas segala dosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Bersamaan dengan itu, di bulan yang lalu, yakni di bulan Rajab, Rajab, bulan di mana terjadinya peristiwa yang agung, perjalanan yang hebat, perjalanan yang luar biasa, di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau para ulama mengatakan bahwa di bulan Rajab itu adalah bulan litathhiril badan, bulan di mana diperintahkannya kepada kita untuk mensucikan, membersihkan anggota badan. Itu di bulan Rajab. Mengapa harus kita bersihkan? Mulai mana badan yang kita harus bersihkan? Pertama dari tangan, lalu kaki, lalu telinga, lalu mata hingga sampai ke bibir, yang harus kita bersihkan dengan memperbanyak zikir, bersolawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelak tangan yang sah ini berada di badan kita, kaki yang sah ini ada bersama kita, yang dihiasi dengan keindahan mata, telinga, hidung dan bibir, kelak akan berminta pertanggungjawaban kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kaki bakal demo di hadapan Allah. Ngatino, kata kaki ngomong di hadapan Allah. Kenapa dulu waktu hidup di alam dunia kamu tidak pernah menggerakkan kaki yang Allah titipkan kepadamu ke majelis ilmu? Wow, itu bisa aku kumaha ngatino. Di bawahna neuleuh dangdut bae jeung neuleuh organ. Balik lagi ke tangan, tangan bersaksi di hadapan Allah lalu meminta pertanggungjawaban kepada ngatino. Ngatino, kenapa tangan ini belum pernah kamu bisa sampai untuk memegang Al-Quran? Belum pernah kamu kenalkan tangan ini kepada bacaan Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Ratibul Idrus, dan bacaan-bacaan salawat lain. Minta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ngatino nggak bisa jawab begini, atau saya mah gimana Bang Udin Bumi Asri itu bisa nggak jawab gitu. Kaki semua, seluruh anggota badan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan gerak langkah kaki kita tadi di rumah sampai ke tempat ini adalah gerak ridhonya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Para ulama mengatakan ketika kaki kanan melangkahkan mau pergi ke majlis ta'lim, pergi ke musola, pergi ke masjid, maka satu langkah dihitung 10 kebagusan. Kaki kiri kita langkahkan, maka saat itu pula 10 amalan yang buruk Allah maafkan. Amin ya rabbal alamin. Makanya kemarin kita bilang amalan di akhir zaman yang paling nikmat, yang paling indah itu adalah duduk di majelis ilmu. Tinggal ngopi, tinggal ngerokok. Belum, bener. Belum lagi ada kue, tinggal dibuka, tinggal dimakanin, betul. Berbicara mengenai ibadah yang lain, contoh sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Di dalam pelaksanaan sholat kita harus bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Di dalam pekerjaan sholat kita harus tahu mana yang merusak sholat dan mana yang membatalkan sholat. Jadi hese, butuh ku ilmu. Tapi lamun orang diuk ke majelis ilmu, berangkat ke majelis taklim, pahau ganjaran nak pohara. Betul, nikmat nak luar biasa. Iya, amalan anu paling indah di akhir zaman. Qala Imam Ghazali mengatakan, terselamatkanlah bagi orang-orang tersebut yang ia masih betah tinggal duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena berhubung mau menghadap bulan suci Ramadan, jadi malam ini kita adakan tawakuf atau kita adakan libur sementara atau penutupan sementara pengajian. Jadi bukan berarti kita malam ini diadakan tawakuf, pemberhentian sementara pengajian, gak dibaca-baca itu Ratibul Haddad, gak dibaca-baca itu Ratibul Aqta, salawat-salawat yang lain. Bukan seperti itu. Tapi justru para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan lewat libur sementara ini lahir dalam hati kita, lahir dalam nurani kita, ada kerinduan kita duduk bersama, bersampingan dengan tetangga, bersampingan dengan guru, dan bersampingan dengan saudara. Amin ya rabbal alamin. Sebab ini para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ada 3 kriteria orang mukmin, keselamatan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Pertama, man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Hal ini yang kita harapkan, hal ini yang kita inginkan. Ketika mana kita dilahirkan dalam keadaan beriman, menjalani kehidupan dengan keadaan beriman, lalu mati pun kita dalam keadaan beriman. Benar Pak orang? Namanya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Tapi kenapa para hadirin wal hadirat rahimakumullah, jelas terjadi saat ini bukan hanya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan keagungan Islam, bukan tidak percaya dengan keagungan iman, tapi justru orang Islam sendiri yang meragukan keimanan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Maka terjadilah kriteria kedua, man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiron. Orang itu dilahirkan dalam keadaan beriman, menjalani kehidupan dengan keadaan iman, tapi mati ada dalam kekafiran, tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita pilih, boleh pilih mana? Pasti pilih yang pertama. Benar. Pilih yang pertama. Sebab alamatul iman at-taqwa. Ciri daripada kita beriman kepada Allah, iman kepada Rasul, yakni dengan bertakwa. Bukan takut sama yang tua. Ngomong-ngomong takut sama yang tua, melirik ke yang lain aja nggak berani, langsung dicubit. Benar. Tuh iya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi luar biasa karena keagungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga terjadilah kriteria yang ketiga, yakni man yuladu kafiron wa yahya kafiron wa yamutu mu'minan. Syirik bangga kita. Orang itu dilahirkan dalam keadaan kafir, menjalani kehidupan dengan kekafiran, tidak mau melaksanakan sholat, dia tidak kenal apa itu sedekah, dia tidak kenal apa itu zakat, dia tidak tahu apa itu puasa di bulan Ramadan. Wa yamutu mu'minan, tapi ketika ia mati membawa iman dan Islam. Syirik tante orang kira-kira. Syirik. Orang anu unggal poe ngalaksanakan sholat,
unggal poe terus pergi ke majelis ilmu ngayakeun pangajian di dieu jeung di ditu, tapi Allahu alam lamun kaayaan maut urang teu mau iman jeung Islam. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka dari itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh luar biasa ketika mana kita diperingatkan oleh hari yang mulia, kejadian yang istimewa di Isra dan di Mi'rajkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hasil daripada pulang tersebut, yakni salat 5 waktu. Salat itu tidak dapat kita kerjakan tanpa kita dasari dengan ilmu. Ilmu itu tidak akan pernah bisa kita dapat tanpa kita menggerakkan kaki, mata, langkah, gerak tangan ke majlis taklim, ke majlis ilmu. Sebab begitu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, inna awwalu ma yanzuru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-salatu. Amalan pertama yang akan diperlihatkan kepada kita di hadapan Allah yakni amalan salat. Fa in wujidat amatan kubilat min huwa sairu amalihi. Jikalau mana amalan itu Allah terima, maka amalan-amalan yang lain pun otomatis akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in wujidat naqisatan, tapi jikalau mana amalan salat kita kurang, amalan salat kita berantakan, wa in huddat alaihi min wasairu amali, maka amalan yang lain pun terbawa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. La sholata la shadaqata liman la sholatala. Tidak ada nilai orang yang itu sering sedekah meskipun seminggu sekali jikalau mana ia tidak melakukan salat. La sauma liman la sholatalah. Tidak ada nilai pahala untuk orang yang berpuasa meskipun setiap hari jikalau mana ia tidak melakukan salat. La zakata liman la sholatalah, dan tidak ada nilai zakat bagi orang tersebut jikalau mana ia tidak melakukan salat. As-salatu fil ibadah karroksi fil badan. Sebab salat itu di dalam beribadah seperti mana badan yang ditempel oleh kepala. Ya, kalau ada manusia mohon maaf tidak punya tangan masih bisa dikatakan manusia. Kalau ada orang tidak punya kaki masih bisa dikatakan manusia. Kalau orang tidak punya jari-jari pun masih bisa dikatakan manusia. Tapi kalau ada manusia tanpa kepala dikatakan setan atau dedemit. Urusannya diruqyah. Itu ya para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan bekal kita di bulan Rajab, yakni fadilah litathhiril badan, membersihkan badan, karena mau mendatangi atau mau berdatangan dengan bulan Sa'ban yang fadilahnya yakni litathhiril qulub, membersihkan hati dari segala penyakit iri benci, dari segala macam syirik dan segala sifat tercela, karena mau berhadapan dengan bulan suci mulia yakni bulan Ramadan, yang disebut para ulama bulan itu adalah litathirir ruhi, untuk membersihkan ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berikan umur yang panjang, sehat badan jasmani dan juga rohani, hingga dapat mengamalkan, menghiasi malam-malam bulan suci Ramadan di siang hari dan di malam hari, hingga kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkenaan dengan itu saya pribadi pun mengucapkan ribuan maaf sebesar-besarnya, bil khusus kepada para guru, kepada Al-Habib Rahmat Al-Kab, juga kepada Al-Ustadz Abi Sofyan, Kang Ustadz Fitri, dan juga para guru-guru yang lain, termasuk sepuh saya Bapak Ustadz Muhlisin Bashar. Kalau mana dalam pertemuan pengajian bersama saya ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada canda tawa yang kurang sopan, mohon untuk dimaafkan. Kiranya dimaafkan Pak Ora. Mudah-mudahan kemarin kita bahas di sini tentang amalan yang berat kita kerjakan, yakni al-afu indal ghadab, terus larinya ke istri. Saya khawatir ada yang marah. Nah, ini namanya Ustadz nih sekongkol sama tuan rumah nih. Jangan-jangan yang Ustadz dipesan dulu sama tuan rumah biar punya jalan. Nah, itu.
Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu selebihnya saya mohon maaf, malam ini bukan saya tidak sono Bapak Budi juga Ibu Erna beserta para bapak-bapak sekalian. Kebetulan juga di malam ini insyaallah di malam Sabtu yang akan datang, insyaallah juga akan kami adakan tawakuf. Jadi insyaallah malam ini juga musyawarah tawakuf majlis sholawat. Insyaallah nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan, dan insyaallah juga nanti saya akan mengundang bil khusus kepada para warga tercinta Geraha Pasar Kemis. Itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena mengenai waktu pun sudah jam 10 kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Juga sekali lagi saya mohon maaf bila ada kata atau dari perilaku saya yang kurang berkenan di para hati Bapak saudara sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jemaah, tausiah telah disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat dapat kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk yang terakhir doa penutup, mohon keikhlasannya dari guru kita Ustadz Abi Sofyan Sauri. Kepada beliau dipimpin doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afwana ya karim ya zal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jalla shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma basul maqamal mahmud alladhi yakbituhu fihi al-awwaluna wal akhiruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasya wa tamna'u minhuma man tasya. Farhamna ya Allah rahmatan tuqnina an rahmati man siwak. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahyaka wa rizqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya ghani wa ya hamidu ya mubdi wa ya mu'idu ya rahim wa ya wadud ya zal arsyil majid ya fa'alu liman yurid agnina bihalalikan haramik wa agnina bifadlika min siwak wa hfidna bima hafidta bihi dzikra wa ansurna bima nasarta bihi rusul. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwati wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa asrifna bihaqil Qur'anil azim wa nabiyukal karim syarrad dunya wa azabillahi raghfara lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban halalan katsiran mubarakan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'ala bi annana ta'abna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatum alaina taubat tasdilu kulla hawbat wasdur lana al-awrati wa aminir rawati wa ghafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabim fitna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adad qasdi syuhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi bilhamdulillahi fil badi wa tanahi adada hulki wa rada nafsi wa zinata arsih wa midada kalimati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara telah kita laksanakan bersama-sama. Pada akhirnya kita yang paling akhir yaitu ramah tamah sambil menikmati hidangan yang telah disediakan oleh Sahibul Bait. Kami sebagai pengatur acara dari awal sampai akhir mohon